Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan ke malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab studi dasar-dasar pemikiran Islam Dirasah fil Fiqhil Islam yang untuk kesekian kalinya alhamdulillah kita bisa laksanakan pada malam hari ini. Salat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk seluruh alam, Nabi yang diutus untuk membawa rahmat bagi tidak hanya kaum muslimin tapi seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Semoga di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama beliau, menjadi tetangga beliau, menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di studio ya, ataupun yang online. Kita masuk di halaman 157 ya, bab tentang sistem sanksi dalam Islam. Ya, baik, sebelum kita mulai ya, seperti biasa ya, di sini kita akan kaji dari kitab ini ya, dengan cara kita baca ya, kemudian saya berikan sedikit taklik atau komentar maupun syarah ya, yang insya Allah ini barangkali tema yang cukup jarang untuk diperbincangkan ya, yakni sistem sanksi atau persangsian dalam Islam ya. Tema subtemanya ya terkait dengan falsafahnya, falsafah ukubat dalam Islam. Jadi kenapa sih dalam Islam itu ada sanksi ya? Artinya kenapa sih dalam Islam itu ngurusin soal bagaimana hukuman ya, atau punishment ya. Kemudian juga tentang keistimewaan-keistimewaannya dan perdebatan seputar masalah syubhat ya, atau kesamaran terhadap sistem ini. Baik, kita buka halaman 157 ya. Sistem persangsian dalam Islam. Falsafah ukubat dalam Islam. Jadi landasan ya, kenapa kok dalam Islam itu ada sistem sanksi ya. Sebagaimana kalau dalam hukum positif ya, kita melihat ada KUHP ya, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana ya. Nah, dalam Islam setiap perbuatan kriminal, perbuatan kemaksiatan ya, itu sejatinya adalah perbuatan kriminal gitu ya. Kemaksiatan itu adalah perbuatan kriminal. Seperti tidak puasa, tidak sholat, itu seharusnya dalam Islam itu memiliki sanksi. Ada sanksinya, ada apa? Hadnya ya. Nah, nanti akan kita jelaskan di sini apa saja yang termasuk sistem sanksi itu. Baik. Nah, kejahatan atau kriminal atau al-jarimah tidak menempel secara fitri dalam diri manusia ya. Ini di awal kita kemarin sudah bahas tentang fitrah manusia, ada ghariza dan lain sebagainya itu ya pembahasannya, bahwa sesuatu yang sifatnya kriminalitas ya atau kejahatan itu bukan sesuatu yang menempel dalam secara fitrah dalam diri manusia. Jadi ketika Allah menciptakan kita, itu Allah ya
kriminalitas, sifat ya kriminal itu tidak nempel secara langsung, enggak. Ya. Nah, bukan pula semacam penyakit yang menimpa manusia. Kriminalitas itu juga bukan penyakit sebenarnya. Ya. Nah, akan tapi kejahatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum syariat yang mengatur interaksi manusia dengan Rabb-nya. Nah, permasalahannya adalah gini, interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya tercakup tentang bagaimana tata cara kita menyembah Allah secara langsung. Ya, menyembah Allah secara contohnya apa? Ibadah yang menyembah Allah secara langsung. Salat, ya. Apalagi? Puasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi, gitu kan? Puasa itu untukku dan seterusnya. Nah, tapi ada ibadah yang memang ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kayak misalnya berbisnis. Nah, berbisnis itu hubungan manusia dengan Allah apa manusia dengan manusia? Tapi oleh Islam itu diatur, ya enggak? Dan hanya Islam satu-satunya yang memiliki aturan komplit. Bahkan aturannya boleh, nggak bolehnya. Bahkan kalau misalnya nanti dilanggar, hukumannya apa, itu sudah ditetapkan. Coba cari ya di agama selain Islam. Kita tidak akan menemukan itu. Ya. Nah inilah kita sering sebutkan bahwa Islam itu mengatur kehidupan manusia secara kafah. Baik. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Ya. Islam telah memberikan aturan bagi seluruh aktivitas manusia berdasarkan hukum syar'i. Ya, aturannya itu berdasarkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ia melanggar hukum tersebut, maka berarti telah berbuat perbuatan tercela atau al-qabih, ya. Dengan kata lain, ia berbuat kejahatan atau al-jarimah. Itulah sebabnya dibutuhkan adanya sanksi terhadap tindak kejahatan, sehingga seorang dapat menjalankan segala hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Jadi secara falsafahnya itu simpelnya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kejahatan itu bukan sifat fitrah manusia, bukan. Ya. Tapi memang kejahatan itu adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat, gitu. Nah, syariat Islam telah menjelaskan bahwa setiap tindak kejahatan akan dikenai sanksi di akhirat dan sanksi di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir." Untuk orang-orang kafir kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Mulk ayat 6. Begitu juga dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 5, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, ya, yakni siapa? Orang-orang yang lalai, ya, dari salatnya. Ya, jadi orang yang lalai, ya, salat tapi lalai terhadap salatnya, ya, ini celaka juga. Ya. Namun demikian, keputusan terhadap orang-orang yang berdosa urusannya dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, ya, kaitannya dengan dosa itu kembali kepada Allah, ya. Nah, jika dia menghendaki maka Allah akan menjatuhkan azab kepada mereka. Dan jika Allah tidak menghendaki, dia akan mengampuninya. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain dari syirik itu terhadap siapa saja yang dikehendakinya. Ya, kecuali syirik, ya, mati dalam kondisi menyekutukan Allah, jelas, ya. Nah, mengenai sanksi, ya, tadi kalau dosa, ya, ini kalau kita bicara dosa jelas, kalau syirik itu jelas, atau murtad dan kemudian dia mati, nah ini jelas, ya. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan sanksi, ya, sanksi atas apa? Atas dosa, ya. Sanksi atas dosa tadi di dunia, maka pelaksananya dilangsungkan oleh al-imam atau khalifah atau, ya, negara, ya.
atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya, ya, yakni siapa biasanya, ya, dalam struktur resminya itu adalah al-qadhi, ya. Qadhi itu hakim, ya, yang hakim yang kemudian memutuskan perkara tersebut. Negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan di dunia bagi si pendosa akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Ya. Nah, jadi ketika seseorang itu, ya, melakukan kemaksiatan, ya, contoh misalnya dia mencuri, ketahuan mencuri, ada buktinya, kemudian syarat-syarat mencuri itu terpenuhi semua, kemudian diadili oleh qadhi, setelah itu dipotong tangannya, ya, berdasarkan pengadilan, ya, negara, kemudian dilakukanlah eksekusi tadi, maka dosa dia, ya, di akhirat itu sudah diampuni. Nah, itulah alasan mengapa sanksi dalam Islam berfungsi dua. Yang pertama sebagai zawajir, pencegahan, dan yang kedua, ya, sebagai jawabir, yakni penebusan. Ya. Zawajir ini kan istilahnya orang-orang hukum itu kan namanya preventif, ya, efek preventif. Jadi misalnya gini, kalau terjadi misalnya hukuman kepada koruptor misalnya, tangannya dipotong misalnya, ya, ini pencegahan, gitu ya. Kira-kira kalau orang mau korupsi, pilih-pilih nggak? Mikir-mikir lagi nggak? Hukuman bagi orang yang membunuh adalah dibunuh. Kira-kira yang orang mau bunuh orang mikir lagi nggak? Mikir 1000 kali, Pak. Ya. Oh, kelihatannya kok kejam, kok nggak manusiawi. Lo nggak manusiawi, siapa orang yang mudah sekali melakukan pembunuhan, ya. Nah, seharusnya seperti itu. Wah, ini hukumnya Allah kok. Allah yang ciptakan kita kok. Ya. Lah gimana ceritanya? Ya. Nah, disebut sebagai pencegah karena apa? Sanksi akan mencegah orang yang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal. Ya. Sudahlah itu perbuatan dosa, juga ternyata adalah perbuatan kriminal. Nah, ini berbahaya, ya. Nah, dikatakan sebagai penebus karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksinya di akhirat. Jadi kalau misalnya seorang pembunuh itu melakukan pembunuhan dan terbukti ada saksi, kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum, kemudian dikisos, ya, dibunuh sebagaimana dia membunuh misalnya, maka ketika nanti di akhirat dia akan bebas, ya. Dosanya diampuni. Gitu. Enak? Iya nggak enak. Ya nggak enak gitu. Ya. Nah, baik. Atas dasar itu, seorang yang telah mendapat sanksi syariat di dunia, ya, maka gugurlah sanksinya di akhirat, ya. Nah, argumen atau dalil mengenai masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari Abu Ubadah bin Samit yang mengatakan, suatu ketika kami bersama Rasul SAW dalam sebuah majelis. Jadi Ubadah bin Samit ini berkata, ya, kami bersama Rasul dalam satu majelis, kemudian Rasul bersabda, baiatlah aku dalam hal tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, berzina, dan lain seterusnya, dan seterusnya. Beliau kemudian membaca, barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Barang siapa yang melanggarnya, maka ia akan diberi sanksi. Diberi sanksi atau iqab sebagai penebus, ya. Nah, ini sebagai penebus atau kafarah baginya. Barang siapa yang melanggarnya namun kesalahan itu, ya, ditutupi oleh Allah, maka jika Allah menghendaki dia akan mengampuninya. Allah akan mengampuni. Jika yang menghendaki dia akan mengazabnya. Nah, jadi kalau sanksi, ya, kalau melanggar perbuatan atau kemaksiatan itu kemudian mendapatkan sanksi, maka itu penebus, ya, kafarat, ya. Kafarat bagi seorang nanti di akhirat akan bebas dari sanksi. Nah, sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku dosa dan kejahatan merupakan thariqah atau amaliyah, ya, thariqah atau metode praktis, ya, atau thariqah amaliyah untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah, ya. Jadi ketika pelaku dosa, ya, dan kejahatan melakukan melakukan itu, ya,
maka hukuman kepada pelaku dosa tadi adalah thariqah. Ya. Atau metode ya bagaimana menjaga ya ketertiban umum, menjaga masyarakat dari kerusakan kemaksiatan. Ya, nggak seperti sekarang. Ya, dikit-dikit ya, kapan hari itu ditemukan mayat ya di pantai Lampu Satu sana ya. Ya ini di Merauke, belum di kota-kota besar. Bayangkan ya, hampir tiap hari kasus-kasus pembunuhan banyak sekali ya. Ada yang membunuh anak kecil ya, yang kemudian membela ibunya itu kan, yang di Aceh itu ya, luar biasa. Ya orang sekarang sering mengatakan ya manusia itu lebih jahat dari binatang ya. Karena perbuatannya itu lebih kejam ya daripada binatang. Ya karena memang orang mau melakukan tidak mau meninggalkan itu ya, atau melakukan pembunuhan itu tidak takut gitu loh. Iya enggak? Orang mau berzina nggak takut, iya kan? Malah difasilitasi, dibuatkan lokalisasi. Orang mau kemudian tertib, aman, tapi ternyata malah miras mau dilegalkan. Gimana ceritanya? Ya. Nah, ini syariat Islam itu tidak hanya sekedar bicara tentang sholat, zakat, puasa ketika hal-hal di masjid, tapi juga hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau di pasar, di lapangan, di kantor, ya di laut, di sawah, atau dimanapun, di toko, di mall, supermarket, itu juga aturan-aturan Allah itu ada di sana, gitu. Nah, bahkan kemudian dalam hal ini adalah dalam tata cara pengelolaan ketatanegaraan, tata cara kemudian berkaitan dengan sistem persangsian, ya, atau peradilan. Nah, ini diatur dalam Islam. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan yang akan dijatuhkan hukuman oleh syariat itu sendiri ada 3. Yang pertama, adakahnya perkara itu meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat, ya, meninggalkan zakat, ya. Itu ada kewajiban, ada sanksinya, ya. Meninggalkan sholat. Sekarang orang nggak sholat boleh nggak? Boleh. Orang sholat boleh? Sholat boleh, nggak sholat? Boleh. Berarti hukum sholat apa? Sunnah. Loh, nggak sholat boleh kok? Iya kan? Nggak sholat boleh, nggak sholat boleh, ya toh? Berarti kan mubah, ya kan? Padahal harusnya hukumnya wajib. Kalau itu wajib, berarti ketika ditinggalkan mendapatkan ya dosa, ya, sekaligus sanksi seharusnya. Ya, apalagi seorang muslim, ya. Seperti meninggalkan sholat, zakat, ya. Seperti dulu ketika di awal-awal masuknya wafatnya Nabi, ya, Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar, ada sebagian umat Islam yang kemudian dia menolak untuk membayar zakat, ya. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar? Demi Allah, saya akan memerangi orang yang, ya, membedakan antara sholat dan zakat. Bayangkan, ya, diperangi. Ya, diperangi apa? Ya, ditindak gitu. Ya, diberi hukuman gitu ya. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang dijatuhkan hukuman oleh syariat, yang kedua, melakukan yang haram, seperti minum khamar, ya. Kemudian termasuk juga minum apa? Atau apa itu namanya? Narkoba, ya kan? Sekarang, ya, bandar narkoba ditangkap. Tapi bandar miras wah, ya. Bandar miras dimintai proposal gitu ya. Nah, kalau bandar narkoba ditangkap, ya kan? Padahal kan sama-sama haram, sama-sama merusak. Merusak mana miras dengan narkoba? Sama-sama. Dan lain sebagainya. Di sini disebutkan mencaci nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara.
Jadi yang pertama meninggalkan kewajiban, yang kedua melakukan yang haram, yang ketiga melanggar aturan administrasi yang ditetapkan oleh negara seperti aturan lalu lintas, ya, izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Nah ini ya yang kemudian berkaitan dengan mengapa perbuatan-perbuatan yang dijatuhi hukuman. Ya. Nah, adapun jenis-jenis okubat ya atau jenis-jenis sanksi dalam Islam itu ada 3. Ya, ini diingat. Jenis-jenis sanksi itu ada 3. Yang pertama hudud. Ya, hudud. Hudud itu nanti apa bedanya nanti akan kita bahas. Ya. Yang kedua adalah jinayat. Ya, jinayat itu kaitannya dengan pembunuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah takzir. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, ketiga-tiganya. Baik, kita bahas yang pertama. Hudud. Yang pertama, hudud atau secara bahasa ya, had atau hudud jamaknya adalah hudud ya. Mufradnya itu adalah had ya. Berarti sesuatu yang membatasi antara 2 hal ya. 2 hal, sesuatu yang membatasinya ya. Ya, hudud ini sesuatu yang membatasi itu. Sedangkan menurut istilah ya, had atau hudud bermakna sanksi terhadap suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat guna mencegah terjerumusnya seorang dalam tindakan maksiat yang serupa. Jadi kalau hudud bedanya dengan jinayat dan takzir, hudud itu hukumannya itu sudah ditetapkan oleh syariat. Bahkan penetapannya itu qat'i dalam Al-Qur'an. Apa maksudnya qat'i? Ya sudah seperti itu. Contoh, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri perempuan laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Potong tangan bagi seorang pencuri, hukumannya sudah ditentukan belum? Siapa yang nentuin? Dalam apa? Al-Quran. Quran itu firmannya siapa? Ya. Ada yang mau berani di sini bilang ngomong Allah itu kejam? Ada yang berani? Yang ngomong suruh potong tangannya pencuri itu siapa? Yang bersabda seperti berfirman seperti itu siapa? Dalam apa? Al-Quran. Ya. Nah, hudud itu hukumannya sudah ditentukan. Seperti tadi, ya, potong tangan, nanti kisos, ya. Kisos nanti jinayat, ya. Nah, nanti ada di sini, ya. Tindak kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya had atau hudud itu ada 7 jenis, ya. Yang pertama, yakni zina, ya. Berzina. Sekarang zina itu sesuatu yang ya lumrah gitu. Kalau suka sama suka katanya nggak diproses, ya kan? Padahal sama-sama ridho, ya. Sama-sama ridho. Saya ridho, Pak, gitu. Saya rela supaya anak saya makan, gitu. Kemudian yang kedua adalah homoseksual atau liwat. Ya, homoseksual. Ini nanti juga ada hukumannya. Hukumannya seperti apa nanti, ya. Kemudian yang ketiga adalah qadzaf, yakni menuduh ya seorang yang baik-baik ya, menuduh seorang mukminah atau mukmin untuk menuduh seorang itu untuk berzina. Artinya menuduh seorang berzina tanpa ada bukti, ya. Nah, nanti mekanismenya disumpah dan seterusnya. Ya, keempat khamr, ya, minum khamr. Apa? Minum? Jadi sebenarnya kalau pakai hukum Islam, tukang mabuk-mabuk pinggir jalan itu cambukin, Pak. Ya. Kalau pakai hukum Islam, ya. Sayangnya nggak dipakai. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah murtad. Ya. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Kemudian hirobah, yakni aktivitas semacam perampokan begitu, ya. Kemudian mencuri, ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. 1 sampai 7 ini. Ya. Nah, yang pertama had zina, ya. Zina adalah tindakan memasukkan alat kelamin pria, ya. Alat kelamin, ya. Di sini penerjemahnya bilang pria, ya. Ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahramnya, ya. Jadi memasukkan alat kelamin pria, ya, ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahramnya tanpa ada status, ya. Ya, tambahnya seperti itu. Status hukum zina adalah haram, ya. Firman Allah,
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahatnya jalan, ya, atau alias terkutuk. Al-Isra ayat 32. Nah, hikmah diharamkannya zina adalah agar kehormatan umat Islam terjaga dan agar kemurnian garis keturunan nasab mereka dapat terpelihara, ya. Jadi salah satu hikmahnya itu adalah karena untuk menjaga kehormatan. Ya, kalau kemudian zina dilegalkan, ya, atau kemudian zina ini sesuatu yang diperbolehkan atau dibebaskan, ya, yang terjadi ya manusia ya kayak ayam gitu kan. Kayak ayam, kayak kambing, bebek itu. Kayak ya sapi, kayak anjing, kayak babi gitu. Kira-kira kan seperti itu. Ya kan mereka kan nggak tanpa ada akad pernikahan, ya kan? Bukan mahram, ya, bahkan mamaknya ayam gitu ya. Kalau dia sudah ini kan dikawinin aja sama anaknya kan gitu. Ini luar biasa. Jadi kalau manusia itu seperti itu ya apa bedanya dengan binatang? Gitu loh. Kita ini katanya manusia. Ya. Manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Ahsani taqwim. Ya. Nah, sanksinya apa? Yang pertama, ya, sanksi perzinaan. Apabila pezina adalah ghairu muhsan, ya, alias belum pernah menikah, ya, yaitu sebelumnya ia belum pernah menikah secara syar'i sehingga tidak memiliki seorang suami atau istri, kemudian melakukan hubungan seksual, maka akan dikenai hukum jilid sebanyak 100 kali. Cambuk. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani, ya, dan pezina laki-laki, fajlidu maka cambuklah mereka, kulla wahidin setiap satu di antara mereka, minhuma mi'ata jaldah 100 kali per cambukan. Jadi hukumannya sudah ini dalam apa ini? Al-Qur'an. Nah, kalau jadi nggak ada lagi orang bertanya, nggak ada kok dalam Al-Quran. Ada ini, bilang gitu ya. Jangan begitu, ini kamu ini anak muda, jangan terlalu keras. Bukan saya keras, gitu. Qurannya yang ngomong seperti itu, gitu ya. Nah, kita cuma menyampaikan apa yang dibaca dalam Al-Quran. Nah, apabila dia seorang hamba sahaya, maka sebanyak 50 kali, ya, karena ya hamba sahaya ya zaman dahulu masih ada. Sekarang udah tidak ada, ya. Hamba sahaya ini nanti diberikan hukuman separuh, ya, dari hukuman manusia yang merdeka. Ya. Nah, jika si pezina adalah muhson alias telah pernah menikah, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka ia dirajam. Ya, dirajam dengan batu hingga mati. Dalilnya apa? Adalah perbuatan Rasul, ya, fi'lur Rasul. Beliau pernah merajam seorang wanita bernama Ghamidiyah yang telah berzina, ya. Nah, ini kisahnya panjang itu kan, wanita Ghamidiyah itu, si Ghamidiyah itu telah berzina dan dia mengaku, ya. Tapi setelah dilakukan perajaman, ya, dia disampaikan, ya, bahwa dia telah masuk surga. Ya. Kejam, iya Pak, kejam. Artinya apa? Kalau Allah memberikan hukuman yang begitu kejam, berarti kelakuan dia, pelanggaran hukum yang dia lakukan itu adalah lebih ke kejam. Gitu loh. Memaknainya itu seperti itu. Jangan pakai perasaan kita. Gitu. Pakai dalil. Gitu. Artinya apa? Rasul sudah melakukan itu. Loh, Rasul loh yang setiap hari kita sholawatin dalam sholat kita. Yang kita berdoa kepada Allah melalui beliau minta untuk diberikan syafaat, itu melakukan. Ayo, ada yang berani ngomong Rasul itu radikal? Jangan coba-coba, gitu ya. Nah, akan tetapi ya, ini ada syarat-syarat tertentu, ya. Zina itu nggak semua zina langsung harus enggak, tapi ini ada syarat-syaratnya. Nih lihat ya. Jadi nggak kemudian tiba-tiba langsung tanpa bukti, tanpa ini langsung dirajam aja. Ayo sini tarik dirajam, nggak begitu ya. Tapi harus ada proses.
proses peradilan gitu ya. Nah, yang pertama syarat-syarat dijatuhkan had bagi pezina, yang pertama si pezina adalah baligh dan berakal. Ya, jadi dia kalau masih belum baligh maka dia tidak ya, baik ia seorang muslim atau bukan. Ya, ini kita bicara tentang konteks ketika Islam dipakai sebagai aturan kehidupan. Nah, yang kedua, si pezina tidak berzina di bawah paksaan. Bab tidak akan dijatuhkan had bagi orang yang dipaksa. Ya. Jadi orang yang terpaksa, ya, yang dipaksa itu enggak dijatuhi hukuman. Kemudian yang ketiga, kegiatan zina itu sendiri harus ditetapkan dengan pembuktian. Jadi jangan kemudian oke lah, ya mungkin saat ini dengan berbagai media yang kita pahami sekarang, informasi yang kita dapatkan itu perzinahan itu sesuatu yang lumrah, benar nggak? Ketika dilakukan survei, kita melihat mencengangkan, ya sekian persen ya pelajar di Indonesia nggak perawan dan lain sebagainya. Ini menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, cuman apakah semua mereka itu kemudian dicambuk atau dijilid? Ya, ini yang pertama harus memenuhi kriteria ini. Yang pertama harus ada al-bayyinat, pembuktian, ya secara syar'i, ya. Nah, yakni yang pertama, ya pembuktian yang kemudian bisa dilakukan had tadi itu, entah dijilid atau di rajam, itu yang pertama adanya iqrar, pengakuan. Jadi ketika nanti khilafah ada, ya kemudian kita ngaku misalnya, nah itu baru nanti akan diproses seperti apa ninya dan seterusnya dari pelaku. Atau ada kesaksian 4 orang yang adil, ya jadi ada saksi. Bagaimana kalau video? Ya itu tidak masuk ke dalam saksi karena video itu bukan bayyinat, ya tapi dia hanya alat bukti. Ya meskipun kita tahu misalnya ada dulu ya heboh sekali ada 2 orang wanita ya artis yang kemudian seperti itu ya. Nah itu nggak bisa kalau memang nggak ada saksi atau pengakuan dari si pelaku gitu untuk dilakukan apa had ya. Nah itu kan ada yang sudah menikah, ada yang belum kan itu kan. Nah, kalau si laki-laki yang sudah menikah ya berkali-kali lagi ya. Nah kemudian dari pelaku dan kesaksian 4 orang yang atau tampak kehamilan pada wanita disertai dengan adanya pengakuan ya. Ada dia hamil ya atau ada bukti kehamilannya ya dan kemudian dia mengaku. Nah, kemudian yang keempat tidak boleh ada syubhat atau kesamaran tentang terjadinya aktivitas perzinahan. Artinya apa? Perzinahan itu memang betul-betul terjadi, tidak ada kesamaran gitu. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idra'ul hududa bisyubhat, tinggalkanlah sanksi hudud karena adanya syubhat. Jadi ketika Islam itu menetapkan adanya hudud, ya semacam sanksi-sanksi semacam ini, itu dia gugur ketika ada syubhat. Artinya apa? Islam itu tidak menginginkan sebenarnya adanya hudud. Tapi adanya hudud itu adalah keperluan. Karena memang supaya ada tadi zawajir. Apa namanya? Apa? Ya, bahasa kerennya itu apa? Preventif, ya, pencegahan. Ya. Kalau nggak seperti itu, ya korupsi akan begini terus, gitu kan? Ya, bahkan dana bansos diembat, gitu ya. Nah, itu saya setuju kalau pelakunya itu betul-betul terjadi, ya pelakunya itu memang betul-betul terbukti, gitu ya. Hukum mati saja, gitu ya. Orang capek, kehilangan pekerjaan, kehilangan ini itu dan lain sebagainya. Oh, dikorupsi lagi ya. Nah, ini kurang ajar itu. Nah, kemudian teknis pelaksanaan had rajam bagi pelaku zina adalah dengan digalikan lubang, kemudian ditanam sebatas dadanya. Setelah itu dilempari dengan batu hingga mati. Pelaksanaannya sendiri dihadiri oleh hakim atau orang yang mewakilinya dan kerumunan umat Islam. Coba perhatikan ya. Surat An-Nur ayat 2 ya. Berdasarkan firman Allah, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah segolongan orang mukmin menyaksikan siksaan kepada keduanya. Ya. Supaya apa? Bukan nanti di live gitu Pak ya. Live streaming gitu. Kalau sekarang. Ya supaya apa? Ada
efek psikologis. Itu loh, kalau kau berzina seperti itu. Supaya apa? Supaya dosamu itu nanti bisa. Nah, orang yang sudah dilakukan rajam ataupun nanti dijilid, ya, atau sampai kemudian dia mati, maka insya Allah matinya baik. Dosanya diampuni. Nah, inilah luar biasanya, Pak, ya. Hukuman dalam Islam itu seperti itu. Lah kalau cuma di penjara, apakah kemudian itu menjadi penebus? Buru-buru di penjara, ya, dibebaskan, Pak. Itu yang video itu 19 detik gitu, ya. Ada penahanan nggak? Giliran ustadz yang menyampaikan Islam saja ya, ini. Ya. Kalau ustadz harus ya, seperti itu, ya, sampai meninggal, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi kalau orang-orang seperti itu dibebaskan. Ini negara macam apa kalau seperti ini, ya. Wal yashhad adzabahum dha'ifatun minal mu'minin. Kemudian yang kedua, had tentang liwat, homoseksual, ya. Tadi perzinahan, yang sekarang adalah liwat. Nah, had liwat atau homoseksual. Sanksi liwat berbeda dengan sanksi perzinahan. Karena zina berbeda dengan liwat, ya. Nah, hukum syariat dalam menetapkan sanksi bagi pelaku liwat adalah dibunuh, ya. Dieksekusi, ya. Nah, sama saja apakah pelakunya muhson ataupun ghairu muhson. Pelakunya ataupun belum. Dan sama saja apakah dia adalah pelaku aktif, ya, atau pelaku pasif, ya. Nah, berbeda kalau nanti dipaksa, ya, lain cerita, ya. Kita nggak usah bahas itu. Nah, artinya apa? Yang disodomi atau yang mensodomi, ya. Artinya apa? Kalau pelaku pasif berarti dia diam, ya, harusnya kan melawan, kan, ya. Kecuali kalau dia nggak mampu kemudian dipaksa, nah itu lain cerita, gitu, ya. Nah, dalilnya apa? Nah, ini Rasul SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul wal fu'ul, ya. Siapa saja kalian dapati melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, apa? Homoseksual, ya, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Ini sebenarnya dia kalau dia masih hidup, berarti dia sebenarnya itu mayat hidup. Karena apa? Secara hukum syar'i dia harusnya sudah nggak ada. Gitu. Ini luar biasa. Ya. Apalagi ini kemudian mau dilegalkan, ya, nikah sama jenis. Ya. Ya, luar biasa ini, ya. Nah, syarat-syarat dijatuhkan hukuman sanksi liwat. Yang pertama adalah baligh, ya. Jadi liwat itu syarat-syaratnya dijatuhkan sanksi. Yang pertama baligh, dan kemudian yang kedua kegiatan liwat ditetapkan dengan pembuktian, ya. Jadi ini lebih sedikit daripada zina, ya. Nah, kemudian ditetapkan berdasarkan bayinat secara syar'i, yakni dengan ikrar atau pengakuan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil, ya. Nah, ini nanti, ya, sebenarnya dalam berbagai syarat-syarat tersebut ini banyak sekali terjadi perbedaan, ya, pendapat, ya, kalangan Syafi'iyah dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam perkara-perkara yang penting tadi sebenarnya banyak hal yang berkaitan atau sama, ya. Nah, kemudian teknis pelaksanaan had itu sendiri adalah pertama, menurut sahabat, ya, dibunuh dengan cara dirajam dengan batu, ya. Kemudian menurut sahabat juga dibunuh dengan kemudian dibakar. Nah, ini juga tapi kurang tepat sebenarnya. Kemudian menurut sahabat juga dilempar dari atas bangunan dengan keadaan terbalik lalu dilempar dengan batu. Ya, jadi berbagai macam-macam cara, ya, untuk melakukan had terhadap orang liwat atau homoseksual. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, had qadhaf atau menuduh berzina. Qadhaf adalah menuduh orang lain berzina. Sanksi bagi qadhaf adalah jilid atau cambuk dengan 80 kali jilidan. Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun." Ya. Jadi hati-hati menuduh seorang telah melakukan berzina. Kalau antum tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi, ya. Kalau kalian menuduh perempuan baik-baik berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, ya, fajliduhum samanina jaldah,
maka cambuklah sebanyak 80 kali cambukan. Maka deralah mereka dalam 80 kali cambukan, dan janganlah diterima kesaksian mereka ya selama-lamanya. Ya, jadi orang yang menuduh telah melakukan qadzaf, ya, menuduh seorang baik-baik melakukan perzinahan, ya, dan tidak bisa mendatangkan bukti, maka saksinya itu, persaksiannya dalam hal apapun nanti ke depan di masa akan datang tidak boleh diterima selama-lamanya. Ya. Jadi hati-hati, ya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Nah, syarat-syarat dijatuhkan had qadzaf. Pertama, penuduh adalah orang baligh dan berakal. Ya, baligh dan berakal, ya. Ya, enggak ditulis di sini orang yang sehat, ya enggak, ya, mau sehat enggak sehat gitu. Serta tidak dipaksa dalam melakukan tuduhan itu, ya. Beda kalau dipaksa, ya. Kemudian yang kedua, tertuduh adalah orang muhson. Nah, ini. Jadi kalau yang dituduh itu memang sudah jelas gitu ya, alias yang dituduh itu memang bahkan mengikrarkan sebagai apa? LONTE gitu ya. Nah, itu lain cerita. Kalau yang dituduh itu terkenal di masyarakatnya orang baik, menjaga pergaulan, ya. Adapun jika sedang mabuk, maka had dijatuhkan setelah sadar. Ya. Syaratnya adalah muslim. Jadi kalau muslim itu memang dicambuk. Kalau non muslim tidak karena apa? Bagi mereka mungkin boleh gitu loh. Bagi keyakinan mereka. Gitu. Bagi muslim hukumnya haram. Makanya di sini disebutkan syaratnya muslim. Jadi gak usah sok-sokan lah antum itu ya. Gak usah ikut-ikutan lah. Ya. Antum tuh punya aturan, punya syariat. Ya. Pakai syariat kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuktian, ya, yang sesuai dengan persyaratan syar'i di atas, ya. Atas peminum, ya, ini iqrar, ya. Iqrar itu pernyataan sendiri, ya, pengakuan, atau kesaksian dua orang yang adil. Saksinya cukup dua orang. Ya. Wah, dari mana saksinya? Oh, itu saya tadi lihat dia pegang ini, ternyata teh misalnya. Saya lihat dia bawa apa? Botolnya misalnya. Ternyata kerating deng, ya. Kemudian yang kelima, ya, tadi sampai yang kelima, had pencurian. Nah, ini, ya. Pencurian, ya, adalah perbuatan mengambil harta yang dijaga atau disimpan yang telah sampai nisab. Ya, itu yang didefinisikan sebagai pencurian. Sampai nisabnya itu berapa? Nanti disebutkan. Secara sembunyi-sembunyi, ya. Sanksi bagi tidak pencuri adalah potong tangan di bagian pergelangan. Di pergelangan itu sini, ya. Jadi ada ruas pergelangan di sini, ya. Nah, kira-kira begitu. Aduh, sakit nggak? Ya, hati-hati, gitu ya. Dalilnya apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ngeri ya? Ngeri nggak? Baik. Syarat-syarat wajib jatuhkannya had bagi pencuri. Yang pertama, pencuri tersebut telah baligh dan berakal, mukallaf, ya, baik dia itu kafir dzimmi atau seorang muslim, ya. Jadi kalau pencuri itu siapapun, ya, nggak mengenal agamanya, ya. Bagi pencuri tidak ada syubhat atau kesamaran yang sebenar-benarnya pada harta yang dicuri, seperti misalnya harta bapaknya. Ya, kalau nyuri punya bapaknya nggak dipotong gitu ya. Karena dia anaknya kan gitu. Ya, atau dia anaknya, anak mengambil hartanya bapak atau bapak ngambil hartanya anak. Mungkin anaknya terlalu pelit sama bapaknya, kan nggak tahu. Nah, kemudian ada mengambil harta syarikah, ya, atau syirkahnya atau partner kerjasamanya. Ya, misalnya kita sedang syirkah, ya. Ada salah satu mengambil, nah itu nggak dipotong, ya. Nanti terserah kepada qadhi yang menentukan hukumannya, gitu ya. Atau kemudian mencuri harta baitul mal umat Islam, ya. Nah, ini banyak alasannya, mungkin karena kelaparan atau terjadi di PHK, ya, kemudian nggak ada kerjaan dan lain sebagainya.
Kemudian harta yang ketiga, harta yang dicuri telah sampai nisab, ya, seperti sabda Rasul, la tuqta'ul yad illa fi rub'i dinarin fasaidan. Tidak dipotong tangan kecuali seperempat dinar atau lebih, ya. 1 dinar itu berapa sekarang? Kalau emas sekarang misalnya harga emas 1 juta, ya. Kalau 1 dinar kan 4,25 gram, ya kan? Berarti 4.250.000. Seperempatnya berapa? Ya, bagi 4, 1 jutaan lah ya. Nah, ya, betul. Ya, kira-kira seperti itu. Harta yang dicuri, ya, yang keempat syaratnya, ya, jadi 4,25 gram emas, ya. Nilai dinarnya, ya, berarti seperempatnya, berarti 1 gram emas. 1 gram, berapa? 25 bagi 4. Ya, 10, 1,6 gram lah, gitu ya. Nah, emas. Jadi 2 gram emas sudah boleh dipotong. Boleh dipotong, enak banget dong. Gue kira boleh dihukum. Gue kira pisang goreng ya, gue kira semangka. Nah, yang keempat, harta yang dicuri tengah berada dalam penjagaan. Artinya harta yang dicuri itu memang disimpan atau dijaga, ya, dipelihara atau bukan dibiarkan, gitu ya. Seperti di dalam rumah, di toko atau dalam peti, gitu loh. Itu memang betul-betul disimpan. Jadi nggak ada cerita yang misalnya antum, ya, lempar HP Apple 11 Pro, nah, misalnya, ditaruh di depan rumah, dilempar di situ, dicuri, bilang sama orang. Ya itu bukan dicuri. Ya antum aja yang bagi-bagi HP kayak Mbak Im Wong gitu ya. Nah, jadi harta itu disimpan dalam rumah, itu baru kemudian dia bisa dihukum gitu ya. Kemudian yang kelima, jika harta yang dicuri adalah barang yang diharamkan secara syar'i untuk dimiliki, maka tidak dipotong. Contoh, seperti bila mencuri daging babi atau mencuri khamr, nggak apa-apa, ya. Bukan nggak apa-apa berarti nggak berdosa, ya, berdosa, tapi nggak dihukum potong tangan, ya. Jika dicuri dari umat ya ini yang menarik. Seperti mencuri daging babi atau khamr jika dicuri dari umat Islam, itu nggak dipotong. Tapi jika dicuri dari kaum Nasrani, maka dipotong tangannya karena secara syar'i, ya, membolehkan mereka untuk memilikinya. Karena secara akidah mereka diperbolehkan. Maka kita nggak maksa mereka, gitu loh. Kalau Islam diterapkan, mereka nggak dipaksa untuk tidak memakan atau meminum sesuai keyakinan mereka. Jadi kalau misalnya ya Muslim yang punya khamr atau Muslim yang pelihara babi, antum mencuri babinya orang Muslim tadi, ya, dicuri misalnya, itu dipotong nggak? Nggak dipotong. Ya mungkin dimusnahkan gitu ya. Tapi kalau antum mencuri dari misalnya saudara kita yang dari Nasrani, ya, mencuri babinya atau mungkin mau dijual atau apa, ya itu tetap dipotong, gitu. Jadi ini yang menarik, ya. Nah, yang keenam, syarat-syaratnya dijatuhkan had, ya. Yang keenam, pencurian ditetapkan dengan pengakuan atau ikrar atau kesaksian 2 orang yang adil. Jadi nggak dilakukan hukuman ketika tidak ada ikrar atau 2 orang saksi. Jadi nggak semua pencurian itu kemudian, karena pencurian kadang nggak tahu kita buktinya, ya. Nah, bagaimana dengan CCTV? Itu sama, pembuktian itu bukan video. Karena begitu ya, kadang kita punya, sekarang kan zaman modern, iya, ya. Cuman sekarang modern itu loh, ya. Kita ini zaman modern, ya. Katanya kita HP itu komunikasi, tapi seringkali kita ini miskomunikasi. Ya, sering. Bahasa-bahasa WA itu kadang begitu menyengat, ya. Susah untuk menginikan dengan, ya nggak? Karena bahasa tulisan itu cuma 7% bisa menyampaikan message atau pesan. Ya, itu. Nah, kemudian yang ketujuh, harta tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi. Jadi, namanya mencuri itu sembunyi-sembunyi, ya. Jadi kalau orangnya lihat terus diam aja, itu bukan mencuri, ya. Oleh karena itu, perampasan ini tidak boleh, ya.
bukan pencurian, nggak dipotong. Nah, nanti ada sendiri hukumannya, gitu ya. Tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Sabda Rasul, laisa ala kha'in wala muntahibin wala mukhtalisin qat'a. Jika tidak ada potong tangan atas pengkhianat atau kha'in atau perampas atau muntahib dan copet atau mukhtalis, ya. Namun demikian mereka yang diberi sanksi ukubat takzir yang kadang bisa sampai pada pemotongan tangan, ya, atau bahkan lebih, tergantung keputusan daripada qadhi. Kemudian yang kedelapan, tidak ada potong tangan pada pencurian buah-buahan yang diambil untuk dimakan meskipun jumlahnya sudah mencapai nisab pencurian. Jadi kalau untuk dimakan, ya, atau alias dia kelaparan, ya, dan seterusnya, itu tidak dihukum, ya. Dalam kitab Nizamul Uqubat Syekh Abdul Rahman Al-Maliki itu disebutkan ada 13, ya. Di sini cuma disebutkan 8, ya. Nah, ini kaitannya dengan pencurian, ya. Kemudian hirabah, ya, penyamun. Apa penyamun? Tahu? Ya. Hirabah adalah penyamunan di jalan dan melakukan perusakan di muka bumi, ya. Dalam hal ini ada dua bagian, ya. Yang pertama adalah bughat, pembangkangan terhadap negara, dan qutta' turuk, ya, atau perampas di jalan atau begal, ya. Yang pertama adalah pembangkang terhadap negara Islam, ya. Nah, kita bicara tentang syariat Islam kok. Ini tentunya konteksnya adalah negara. Oh, ini syariat Islam. Ini syariat apa ini? Agamanya apa? Iya. Berarti negaranya juga yang dimaksud di sini, ya. Pembangkangan terhadap negara ini maksudnya negara yang menerapkan aturan Oke, ini kita membaca kitab ini. Baik, label melakukan hal tersebut atau bersenjata. Mereka yang melawan negara dan menggunakan senjata serta menyatakan perang atas negara. Cara pemecahan terhadap mereka itu khalifah mengutus seorang untuk berunding dengan mereka. Jika mereka insaf maka dibiarkan, diampuni dan dibebaskan. Ya. Akan tapi jika tidak maka diperangi untuk diberi pelajaran dan menaklukkan mereka sampai mereka tunduk. Jika ada seorang di mereka membangkang maka ia akan dipenjara. Maka diperlakukan sebagai seorang yang berdosa, bukan sebagai tawanan perang. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Al-Hujurat ayat 9. Ya, ini ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, gitu ya. Jika ada dua golongan dari mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya atau berbuat zalim, ya, hingga golongan itu kembali kepada Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun label pembegal atau qutta' turuk, ya, qutta' turuk disematkan kepada mereka yang merampas harta manusia di jalan-jalan umum dengan kekuatan senjata dan penyerangan. Ya, jadi begal, ya. Kalau di sini begal itu kerjaannya memang bukan berniat untuk merampas harta, tapi memang tiba-tiba dibacok, gitu ya. Berapa kali di info kejadian itu kan banyak, sering ada yang dibacok lah, di inilah dan seterusnya. Nggak tahu tujuannya. Ya. Nah, itu yang jelas tentu pengaruh miras biasanya. Ya. Kemudian sanksi atau ukubat qutta' turuk itu adalah firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjulihim min khilafin. Nah, ini bahaya nih. Aw yunfau minal ard, ya. Sungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di muka bumi, ya, bahwa mereka dibunuh atau disalib, ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang-seling, atau dibuang dari bumi itu atau diusir dari negerinya. Ya. Bahaya, ngeri. Ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau di kampung di Jawa dulu itu, ya, kalau misalnya dari satu desa ke desa lain itu biasanya kan ada sawah. Nah, biasanya di persawahan begitu tuh, ya, begal itu beraksi. Ya, biasanya seperti itu. Nah, adapun penjelasan sanksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya dia dibunuh. Sanksi dijatuhkan bila orang tersebut hanya membunuh namun tidak merampas harta. Ya, jadi orang yang mengganggu orang di jalan, dia membunuh tidak merampas harta, dia cuma dibunuh. Dibunuh cuma, gitu ya. Kemudian dibunuh dan disalib bila orang tersebut membunuh dan merampas harta. Ya, ini bahaya.
Kemudian dipotong tangan kanan dan kiri bila orang tersebut merampas dan merampok tapi tidak membunuh. Ya, dipotong bersilang. Kalau tangan kanan berarti kaki kiri. Kalau kaki kiri berarti tangan kaki kiri berarti bagaimana sih? Kalau tangan kanan berarti kaki kiri. Kalau kaki kiri berarti tangan betul ya? Dan yang keempat, dibuang bila orang tersebut meresahkan masyarakat tanpa merampas dan membunuh. Ini nggak merampas, nggak membunuh, tapi bikin resah. Ya, dia dikeluarkan suruh keluar dari situ. Kemana ya nggak tahu, terserah. Kalau sekarang mah gampang. Ya, naik pesawat 1 jam udah aman. Kemudian yang ketujuh, had orang murtad. Ya. Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari Islam dan beralih kepada kekufuran. Ya, kafirnya seorang muslim disebabkan 4 hal. Yang pertama, dengan keyakinan bil i'tiqad, misalnya keyakinan bahwa Al-Qur'an bukan kalamullah. Nah, ini bahaya. Kemudian yang kedua, dengan ragu-ragu, bisyak, misalnya ragu-ragu bahwa Allah adalah Esa. Ya. Atau yang ketiga, perkataan bil qaul, misalnya berkata bahwa Isa adalah anak Allah. Ya. Bagi seorang muslim tidak boleh seperti ini. Ya. Atau yang keempat, perbuatan bil fi'l, misalnya sujud pada patung dan lain sebagainya. Nah, ukubat bagi orang murtad adalah seperti sabda Rasul, man baddala dinahu faqtuluhu. Ya. Barang siapa yang menukar, mengganti agamanya, maka bunuhlah. Nah, ukubat atau sanksi orang yang murtad setelah dia diminta bertaubat selama 3 hari dan dalam periode tersebut diajak berdiskusi agar kembali tetapi gagal, maka hukumannya adalah dihukum mati. Loh, kok begitu? Ya, protesnya sama hadisnya Nabi, gitu ya. Nah, syarat-syarat dijatuhkannya had. Yang pertama, tidak dilakukan had ketika terjadinya kekufuran dan ia mengakui serta bersikukuh terhadap kekafirannya itu. Ya. Jadi dilakukan had, ya, ketika dia mengakui serta bersikukuh, gitu. Wah, dia setelah diajak diskusi dan ternyata benar bersikukuh, gitu. Yang kedua, orang yang murtad tersebut muslim, balik, berakal dan tidak dalam kondisi dipaksa. Ya. Balik, muslim dan tidak dipaksa. Ya. Nah, kemudian aturan pasca pembunuhan. Jika orang murtad dibunuh, maka ia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslim dan tidak mewariskan. Jadi dia hartanya tidak diwariskan. Ya. Harta yang ditinggalkan diserahkan untuk baitul mal. Ya. Nah, ini ya kaitan dengan hudud. Ya, ini adalah hukuman yang kemudian sudah ditentukan hukumannya oleh Allah, jelas. Gitu ya. Atau kemudian yang selanjutnya, ya, yang kedua, yakni kisos, yakni jinayat, ya, jinayat. Atau dalam hal ini adalah kisos. Jinayat adalah bentuk jamak, ya, yaitu penganiayaan atas badan yang mewajibkan adanya kisos atau sanksi atau denda berupa harta. Nah, jenis-jenis kisos pertama adalah pembunuhan. Ya. Sedikit lagi. Baik, kira-kira sampai sini dulu aja ya. Barangkali teman-teman sekalian kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan berikutnya. Silakan saya berikan kesempatan untuk diskusi atau mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Menarik sekali ya teman-teman, banyak hal terkait sanksi yang asing di telinga kita yang saat ini mungkin tidak ada yang melakukan itu, terkait potong tangan, kisos segala macam. Namun ternyata itu merupakan syariat dari Islam begitu. Nah, mungkin kita buka sesi pertama dulu. Ada mungkin pertanyaan dari Bapak sekalian, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yang pertama saya mau menanyakan tentang tadi ada
statement bahwa celaka orang yang sholat namun lalai pada sholatnya. Ya. Itu saya kurang paham di situ, Ustaz. Ya. Mungkin untuk sementara. Baik. Silakan, ada yang lain yang mau ditanyakan? Pertanyaan kedua, silakan. Ya, saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pencuri, kalau saya sebenarnya pencuri itu yang barang-barang yang di rumah, di dalam rumah. Di motor itu kan, atau di motor di jalan, atau kendaraan lagi di parkir di luar itu. Apakah masuk pencurian di foto ini? Ya, jadi baik. Kaitannya dengan pertanyaan tadi ya, surat Al-Ma'un tadi ya, tentu coba silahkan nanti dirujuk kepada tafsirnya ya. Tapi yang jelas maksud daripada itu adalah orang yang sholat yang lalai ya, kalau dikaitkan dengan surat atau ayat sebelumnya ya, bagaimana awalnya itu bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pertamanya bagaimana? Saya kok ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya fala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin ya. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tentu melalaikan sholatnya itu tentu banyak konteks ya. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat tadi ya, dia tidak memberikan makan kepada anak yatim ya, hartanya tidak disedekahkan kepada orang fakir ya, artinya diuntal dewe bahasa, dimakan sendiri gitu ya. Nah, jadi ya benar sholatnya rajin ya, cuman yang lainnya tidak diamalkan ya. Jadi memang Islam itu nggak bisa kita menggunakan satu ayat selesai, enggak. Satu ayat pamungkas dijadikan sebagai pokoknya yang penting saya begini aja gitu. Yang penting sholat saja, jangan. Karena faktanya ngapain Allah kemudian nurunin Quran sebanyak 114 surat gitu ya, dan ribuan ayat, 6.000 sekian ayat. Ya, kalau kita ini cuma diperintahkan sholat ya, paling Quran itu cuma 5 lembar cukup gitu ya. Ya, tapi faktanya kan enggak gitu ya. Nah ini. Nah kemudian bagaimana dengan motor ya, yang tadi misalnya kalau dalam rumah jelas ya, kalau misalnya ditaruh di depan toko gitu ya, nah, di tempat parkir ya. Ya jadi gini, kalau saya melihatnya seperti ini. Di tempat parkir itu biasanya kan ada tempat parkir motor kan gitu. Itu memang tempatnya kan. Nah, tempat penyimpanan motor. Ya berarti apa? Ya simpelnya harusnya ya itu tetap dipotong gitu. Kenapa? Karena itu motor nggak diletakkan di tempat yang kiranya gampang untuk diraih gitu loh. Mau namanya motor masa mau dibawa ke kamar atau bawa ke dalam toko kan nggak mungkin. Motor itu ya di tempat makanya ada juru parkir gitu. Ada yang jaga, ada yang ini dan seterusnya. Ya, kalau sudah di tempat parkir kemudian dia curi, berarti apa? Sudah diusahakan untuk disimpan. Ya kan? Motor itu sudah diupayakan untuk bahkan ada tukang Bagaimana kalau nggak ada tukang parkir? Misalnya ditaruh, digeletakin di pinggir jalan atau di tengah lapangan misalnya. Ya berarti kan nggak dijaga kan gitu. Ya, di tempat-tempat yang memang monggo silahkan diambil gitu. Ini door prize gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya mungkin ya. Jadi tentu membutuhkan banyak sekali penelaahan fakta ya. Karena kaitannya dengan 8 syarat-syarat tadi itu ya, dalam hal tentang syarat-syarat jatuhkan had
ya bagi pencuri. Jadi kalau dia nggak memenuhi syarat, ya maka tidak dipotong, ya, atau tidak dihukum, ya, si pelaku tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ada pertanyaan ketiga? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Nana mau tanya tadi tentang hukuman itu bisa sebagai pencegah dan penebus. Ya. Yang dimaksud penebus ini dalam artian maksudnya tidak ada hukuman lagi di akhirat ya Ustaz ya? Terus, Ya. apakah ini berlaku untuk orang yang sebelum tobat gitu, dia tidak bertobat atas perbuatannya dengan yang tobat, apakah nanti tetap terhapus atau enggak? Nah, jadi gini, yang namanya orang, jadi gini loh. Dia dihukum, Ya. tapi dia tobat dengan orang yang dihukum dia tapi belum mau tobat gitu. Ya, contoh begini ya. Terhapus. Oke, baik. Kita ambil kasus misalnya seorang yang berzina, misalnya ya. Ada yang seorang berzina. Syarat-syaratnya tadi itu apa? Salah satunya ada pembuktian berupa saksi 4 orang. Artinya apa? Ketika dia berzina itu dilihat oleh atau digerebek dan terlihat oleh 4 pertama. Hal seperti itu wajar nggak? Artinya wajar itu maksudnya apa ya? Mau berzina dilihat orang itu kan kayak bagaimana ya? Ya kan? Atau yang kedua, ada yang pengakuan, kan gitu. Atau yang ketiga, ada yang bukti berupa kehamilan atau lahirnya anak, ya, dan pengakuan. Jadi ketika gini, apakah ketika mereka itu tobat atau ya ketika seorang itu kemudian sudah terbukti melalui mahkamah pengadilan, ya toh, dan kemudian pengadilan sudah membuktikan dan buktinya benar, karena nggak boleh adanya syubhat. Kalau ada syubhat misalnya ketidakjelasan, ketika saksi 4 ditanya, satu bilang saya masih ragu-ragu misalnya, ada syubhat berarti kan? Atau mungkin tunggu, saya juga agak ragu-ragu apakah dia berzina atau enggak misalnya. Nah, artinya apa? Tidak memenuhi, maka tidak. Nah, kalau kemudian di kisos sudah terbukti, sudah betul-betul clear, jelas, bahkan diperkuat dengan pengakuan, gitu. Ketika seseorang itu mau dieksekusi, ya kira-kira kalau orang yang mau dieksekusi itu apa? Mau tobat atau mau cengengesan? Ya, insya Allah tobat. Pasti tobat. Ya. Dan ya sekarang begini aja lah. Antum divonis besok mati karena kasus ya, narkoba misalnya. Apa yang antum lakukan malam ini? Malam ini apa yang antum lakukan? Kata Al-Quran. Salah. Keliru gitu ya. Biar diterima. Kalau setelah antum besok dieksekusi, selesai kan bacaan Qur'annya kan? Apa yang kita lakukan? Amalan yang ketika kita mati, kita masih mendapatkan pahala. Harusnya begitu. Bukan amalan yang kita lakukan saat kita mati, amal itu terputus. Harusnya kan begitu. Bukan. Apa coba kira-kira? Kita berdakwah gitu, ngajak orang gitu ya, ketika mau mati ya harus begitu. Makanya persiapan untuk mati ya kita harus banyak berdakwah. Kalau orang tadi kemudian kita ajak dan kemudian berhasil dan bertobat, dia melakukan kebaikan, kira-kira kita dapatkan pahalanya dia nggak? Jelas hadisnya kok. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, bagaimana kalau misalnya orang itu nggak tobat? Ya tentu apakah ya dipotong tangan tapi dia nggak bertobat misalnya, masih mencuri lagi misalnya. Ya jadi ketika Allah menyampaikan tentang atau menurunkan sanksinya berupa hudud tadi itu ya, yang pertama dikatakan bahwa itu merupakan penebus sebagaimana sabda Nabi tadi ya, itu tentu insya Allah sudah ditebus gitu ya. Ya sudah ditebus karena memang itu bukan main-main, ya, sakit pak, gitu. Ya, sakit, gitu ya. Ya nggak cuma sakit ya, malu ya, macam-macam lah, ya.
apalagi misalnya dicambuk ya, di tempat umum lagi, dilihat orang lagi, kan malu kan, gitu. Nah, kalau yang mabuk tadi, kalau dia sakit tunggu sampai sembuh, kan gitu. Kalau dia masih mabuk tunggu sampai supaya dia rasa, gitu. Kalau dia mabuk mungkin nggak kerasa, gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan orang tadi itu ya? Ya tentu ini kalau dosanya yang pertama, mencuri yang pertama, insya Allah sudah diampuni. Tapi kalau untuk dia melakukan lagi ya belum tentu, ya dipotong lagi yang satunya. Lah kalau tangannya dua-dua sudah nggak ada, apa? Lehernya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu permasalahannya qadhi nanti ya. Kalau ada orang yang sudah dipotong, ya misalnya udah mencuri terbukti ternyata dipotong. Nah, sudah sembuh. Nggak mungkin mencuri, tangan sudah dua dipotong. Oh, tangannya udah. Kakinya sama mulutnya gitu ya. Cara dia lari bagaimana? Cara dia ngambilnya bagaimana gitu. Tangannya bisa pakai tangan ini gitu. Ya keterlaluan lah ya saya kira. Ya, jadi nanti ini pembahasan fikihnya panjang ya, panjang lebar. Artinya apa? Pembahasan fikih tentu memerlukan dalil yang spesifik ya. Makanya pertanyaannya kalau bisa jangan aspek-aspek fikihnya ya. Nah, kalau aspek-aspek fikih tentu kita nggak bawa kitab, kita nggak nggak mempersiapkan untuk itu ya. Dan forumnya bukan forum untuk bahas tentang fikih ya. Silakan yang lain yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya beri kesempatan. Silakan pertanyaan yang keempat. Masih bisa saya tanya. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Pertanyaan saya selanjutnya terkait zina. Jadi mohon maaf sebelumnya, apakah onani itu termasuk perbuatan zina? Ya. Dan apakah onani itu termasuk perbuatan dosa besar? Ya. Baik. Ini perlu dijawab nggak nih? Baik, yang pertama, jawaban pertama, apakah onani itu termasuk perzinahan? Ya, jelas bukan. Ya, karena definisi perzinahan tadi disebutkan di sini bahwa memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Ya, jadi itu bukan perzinahan. Ya. Nah, tapi apakah itu adalah sesuatu yang berdosa? Ya. Mayoritas ulama 4 mazhab ya, kecuali beberapa kalangan sedikit yang menyatakan bahwa itu adalah dosa ya. Nah, kalangan Syafi'iyah yang menganggap bahwa itu adalah berdosa itu berdalil berdasarkan surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an furujihim yuhafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi orang-orang mukmin itu benar-benar aflaha. Jadi tingkat tertinggi kebahagiaan ya sukses. Mukmin itu betul-betul sukses ya. Artinya orang mukmin itu betul-betul bahagia ya, dunia dan akhirat ya. Alladzina hum an salatihim yuhafidun. Siapa mereka? Mereka menjaga salatnya. Dilangsungkan walladzina hum an furujihim yuhafidun. Mereka itu menjaga kemaluan mereka. Ya. Illa kecuali kepada dua. Ala azwajihim ya. Kepada istri-istri mereka. Artinya yang diperbolehkan itu cuma itu. Istri-istri jamak. Quran bilang jamak, artinya memang boleh gitu ya. Au ma malakat aimanuhum atau kepada milkul yamin tadi ya. Nanti pembahasannya panjang. Ya kalau sekarang enggak ada milkul yamin, yang ada ya azwajihim tadi itu ya. Nah, jadi dari ayat itu ya ulama kalangan Syafi'iyah menarik kesimpulan bahwa
Tidak ada cara untuk memuaskan gharizatun nau' tadi ya, kecuali dengan dua itu. Yang sekarang itu, yang kedua itu sudah tidak ada, tinggal satu, apa? Azwajihim, gitu loh. Nah, tidak ada dengan tangan, dengan sabun, tidak ada. Ya, dulu belum ada sabun, gitu ya. Nah, artinya apa? Para ulama Syafi'iyah itu melandaskan keharumannya itu adalah hanya dengan cara itu. Jalan untuk apa? Menyalurkan ya kebutuhan jasmani. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita masih jomblo? Ya nikah. Kalau nggak nikah bagaimana? Ya puasa. Lah kalau nggak bisa, yes kasihan nggak. Makanya nikah gitu ya. Tapi tidak termasuk dosa besar, Pak. Allah alam bisawab ya. Apakah dosa besar? Kalau dosa itu jangan dipilah-pilah ya. Ya memang ada al-kabair ya, dosa besar, yaitu dalam rangka untuk menakutkan membuat kita takut kepada dosa gitu ya. Tapi jangan sedikit pun kemudian menganggap remeh dosa kecil. Ya. Para ulama itu mengatakan lal kabair ya. Las saghair bil istimrar. Enggak ada itu dosa kecil ya. Ketika itu dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Lama-kelamaan jadi walal kabair ya, illa bil istighfar. Jadi meskipun itu katakanlah dosa besar, dia senantiasa taubat, minta ampun kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Jadi jangan sedikit pun beranggapan ini dosa kecil, nggak apa-apa, ngutil sedikit gitu. Jangan sampai sejuta nanti dipotong tangan gitu. Ya nggak boleh begitu gitu ya. Ya mau kecil mau besar tetap kemaksiatan harus dihindari semampu kita. Ya, Allah alam bisawab. Baik. Satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sering melihat yang namanya kayak perzinahan, ya mungkin namanya tadi yang dinamakan kriminal. Ya. Itu tentunya harus dihukumi, tapi sekarang nggak bisa menghukumi apa yang sebagai kita ini juga berdosa. Ya. Baik. Jadi ini pertanyaan yang memerlukan session waktu yang satu sesi sendiri untuk dijawab, gitu ya. Apakah kita nggak berdosa? Nah, makanya kan gini, ya, dalam materi tentang dosa tentang fardu kifayah itu ya. Jadi ketika ya tadi memotong tangan pencuri itu wajib nggak hukumnya? Dalilnya apa? Hah? Ya, dalam apa? Al-Quran kan. Kalau misalnya kita nggak mengamalkan, siapa yang dosa? Berarti kalau ada, katakan gini, kalau ada orang mencuri, siapa yang berdosa? Pelakunya. Oke, baik. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Pelakunya saja. Tidak. Coba, ayo kita pikir secara nalar saja lah, nggak usah. Pelakunya saja. Oke, baik. Tadi disebutkan dalam ayat ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah. Ini kan perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Dilakukan enggak? Ketika enggak dilakukan berarti apa? Siapa yang berdosa? Berarti kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa pertama? Pelaku. Yang kedua? Orang yang tahu dan membiarkan. Ya, yang membiarkan atau yang memiliki kekuasaan untuk melakukan. Ya, tadi artinya negara tapi tidak melakukan. Kita ini termasuk nggak? Termasuk? Enggak. Kalau lihat, kalau nggak lihat. Ya, jadi siapa sebenarnya yang menguasai sistem itu siapa? Pemerintah. Ya.
Esensi pemerintahan itu sebenarnya siapa? Pemilik pemerintahan itu. Rakyat kan? Esensi, iya siapa yang milih? Berdosa nggak berarti? Jadi, simpelnya begini. Ada pelaku zina, ya. Seharusnya pelaku zina dalam syariat Islam itu dengan dihukum. Siapa yang menghukum? Negara. Negaranya apa? Negara Sekarang ada nggak negara Islam? Nggak ada. Oke. Berarti yang wajib kita lakukan adalah mengadakan negara Syariat Islam. ya, itu harus. Nah, lah terus bagaimana dengan orang yang kemudian, berarti apa pertanyaannya? Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa sekarang? Pelaku zina. Nah, iya, oke, pelaku zina kita nggak berdebat lagi nih. Kita nggak usah berdebat. Kita pulang aja lah nih. Kita mau berdebat ini gitu ya. Maksudnya begini. Oke, kalau ada orang berzina, pertama yang berzina kan, orang-orang semacam kita ini yang duduk diam melihat kewajiban yang tidak terlaksana, terabaikan, bahkan dikatakan ini radikul lah apalah. Nah, ini bagaimana hukumnya nih? Kita ini hukumnya bagaimana? Kita ngelihat seperti ini, kita tahu kan, meskipun nggak lihat langsung kan. Faktanya ngelihat remaja kayak begitu aja, Masya Allah ya. Kita nggak tahu berapa kali terjadi perzinahan tiap hari, tiap menit, tiap detik dan seterusnya. Tapi ternyata tidak ada yang melakukan hukum. Nah, apa yang harus kita apakah kita nggak berdosa? Sebenarnya berdosa. Kenapa? Karena yang esensinya diberikan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban untuk menghukum pelaku-pelaku zina itu tidak ada. Nah, dosa itu akan gugur ketika kita berupaya secara sungguh-sungguh untuk supaya nggak berdosa. Bagaimana? Ya, kita harus berjuang bersungguh-sungguh. Gitu. Mendakwakan Islam, mendakwakan itu, ya, mendakwakan syariat Islam. Nggak hanya mendakwakan tentang satu bagian daripada syariat Islam toh, tapi secara keseluruhan. Baik dari aspek politik sampai ekonomi sampai masalah ibadah, semuanya harus kita dakwakan. Makanya tema kita kan menarik. Jarang ya bahas hal-hal seperti ini kan? Benar nggak? Ya, jarang. Ya. Itu dosa kecil yang bisa pakai. Kenapa? Oh, itu dosa kecil. Ya, karep mula. Dosa kecil. Ya. Baik. Ini semakin malam semakin panas ya. Nah, biar mau tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana. Tunggu di minggu depan lagi. Insyaallah. Ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya kesempatan pada malam hari ini ya, kita bicara tentang membahas tentang sistem persangsian dalam Islam ya. Yang mana ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang memang benar-benar hak ya, yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita. Karena dia tidak hanya agama ritual saja yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi dia juga mengatur hubungan antar manusia. Saya berhubungan dengan antum tentang bisnis itu diatur dalam Al-Quran, diatur dalam hadis, diatur dalam Islam. Saya berhubungan dengan seorang, dengan dokter, saya berhubungan dengan pedagang, saya berhubungan dengan tukang, saya berhubungan dengan siapapun, itu diatur dalam Islam. Apalagi berhubungan dengan hubungan yang sifatnya dalam muamalah. Nah, ini juga diatur. Nah, apalagi kemudian hubungan antara penguasa dengan rakyat, itu juga diatur. Hubungan antara pegawai dengan majikannya, hubungan antara aparat dengan rakyatnya, itu juga diatur oleh Islam. Nah, maka dari itu ya, karena ini diatur, maka bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mengetahui peraturan-peraturan
tersebut. Nah, apalagi tadi ya dengan pertanyaan tadi itu bagaimana hukumnya kalau seperti itu. Sementara saat ini hudud ini ya, ini kan nggak pernah kita lihat ini ya. Pernah nggak di sini yang sudah hidup yang bahkan mungkin lebih tua dari saya yang melihat pernah terjadi misalnya diberikan cambuk kepada peminum khamr? Ada yang pernah lihat? Tapi di sini dia dalam dalilnya apa? Qat'i kan dalam Al-Qur'an kan? Bagaimana ini kok nggak terlaksana ini? Apakah kita nggak berdosa? Ya. Sebagai seorang mukmin kita tentu merasa berdosa. Maka wujud daripada itu kita tentu berjuang agar bagaimana caranya ya, tentu dengan cara yang sesuai dengan aturan Allah bahwa bagaimana agar kita mendakwahkan Islam, agar Islam ini dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.